Bersyukur bisa melayani di tempat ini. Ini kali pertama saya masuk ke tempat ini, sekaligus melayani di tempat ini. Dan bersyukur lagi saya ketemu Bapak Pendeta Daniel Fu yang sudah lama saya tidak lihat. Dulu pertama kali ketemu Pak Pendeta Daniel Fu waktu masih di Jalan Kartini. Waktu itu saya pernah khotbah di situ, lalu ketemu beliau. Lalu waktu saya terakhir khotbah di GKI Sunter, waktu itu masih ketemu beliau, ternyata sudah pindah di GKI PIK di tempat ini. 2014 saya pernah masuk ke daerah sini, saya lagi tes TOEFL IBT di Cornell, di ruko-ruko sini. Saya tidak nyangka ternyata GKI ada di sini sangat besar. Puji Tuhan ya. Dulu saya tidak tahu di sini ada GKI, tapi sekarang saya lihat GKI sangat besar. Puji Tuhan. Saya baru kembali dari Kalimantan Barat dan saya kenal keluarga dari Fu ini. Ada 5 Fu yang jadi hamba Tuhan. Pak Tong sangat bangga sama keluarga ini. Pak Tong pernah mengatakan seluruh gereja Chinese hanya keluarga Fu dan keluarga Tong yang 5 pendeta. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk keluarga Fu ya. Saya kenal baik sama Bapak Pendeta Samuel Fu. Saya kenal baik sama Pendeta Timotius Fu yang sekarang di GKI Puri. Di sini Pak Pendeta Daniel ada di sini. Puji Tuhan ya. Hari ini saya dikasih tema tentang bagian dari rencana keselamatan. Hari ini saya dikasih tema yang berhubungan dengan tokoh Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang sangat penting di dalam kitab suci, dan saya percaya, baik di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh dan nama-nama yang muncul, itu biasanya pasti ada sejarah di balik nama itu di zaman-zaman yang dulu. Saya ajak kita lihat Injil Matius untuk kita menemukan ada sesuatu yang diulang. Di dalam Matius pasal yang pertama, lihat di dalam silsilah, di ayat yang ke-16, kalimat ini seolah-olah mengulang perjanjian lama. Pasal pertama ayat ke-16, Yakub memperanakkan Yusuf. Ada nama Yakub dan ada nama Yusuf. Ini menarik saudara ya. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada Yakub yang mempunyai anak Yusuf. Di PB ada Yakub yang mempunyai anak Yusuf. Jadi Alkitab mau menyatakan ada sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan Yusuf ini. Kitab Kejadian diakhiri dengan cerita Yusuf. Di dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius, sebelum Yesus dilahirkan, ada orang yang disebut yang bernama Yusuf. Kalau saudara lihat Matius 1, di ayat yang ke-16, Yakub memperakan Yusuf, lalu nanti bicara dari Yusuf dan Maria lahir Yesus. Lalu stop semua silsilah. Berarti orang tua terakhir atau suami istri terakhir yang dicatat adalah Yusuf yang mewakili papa, Maria mewakili mama. Habis itu seluruh silsilah stop. Kitab Kejadian diakhiri dengan cerita Yusuf yang mati. Kitab Perjanjian Baru di Injil Matius, silsilah diakhiri oleh 2 pasang orang tua tadi, yaitu seorang bernama Yusuf, lalu seorang yang bernama Maria, lalu tutup semua silsilah, lalu Matius melanjutkan cerita tentang Yusuf ini. Ada apa dengan Yusuf ini? Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Yakub mempunyai keturunan, yaitu nanti menjadi 12 suku. Ada satu suku yang sangat-sangat ditinggikan. Memang ada suku lain yang juga ditinggikan selain Lewi. Ada satu suku yang sangat ditinggikan, itu suku Yehuda. Karena suku Yehuda akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin seluruhnya. Sedangkan suku Lewi hanya memimpin di dalam konteks ibadah. Tapi suku Yehuda
memimpin semua suku-suku yang sangat penting ini. Lalu, di dalam keturunan Yakub ini, nanti ada yang namanya si Yusuf. Ada apa dengan Yusuf ini? Apakah Yusuf sangat penting? Yusuf di dalam Perjanjian Lama ini orang yang sangat kaya, orang yang sangat berada, orang yang menduduki posisi yang sangat tinggi di dalam seluruh kerajaan yang ada di Mesir waktu itu. Karena seluruh bangsa waktu kelaparan, mereka mencari makanan pergi ke Mesir, dan semua mereka mendapatkan makanan dan tidak usah mati kelaparan karena jasa-jasa dari Yusuf. Yusuf menjadi seorang mangku bumi. Ini dicatat di dalam Perjanjian Lama. Seorang yang sangat punya posisi, pasti kaya luar biasa. Lalu PB ada Yusuf yang miskin luar biasa. Kasih persembahan kambing pun tidak ada duit, kasih persembahan lembu pun tidak ada duit, maka dia kasih persembahan burung terkukur. Ini kelompok orang miskin. Di dalam kitab Imamat diberikan 3 macam persembahan yang sangat penting. Persembahan lembu ini diberikan oleh orang yang berduit atau orang kaya. Lalu orang yang tidak kaya, tidak miskin, tapi di tengah-tengah mereka harus mempersembahkan kambing domba. Lalu yang sangat-sangat di bawah atau miskin ini mempersembahkan burung terkukur atau burung merpati. Intinya kaya atau miskin, semua orang harus memberikan persembahan. Jadi kalau saya miskin, harus kasih. Saya kaya, harus kasih sesuai dengan levelnya. Kalau saya orang kaya, kasih burung terkukur. Ini tidak boleh. Kalau saya orang miskin, harusnya kasih burung terkukur, saya kasih lembu karena hutang bank. Ini juga nggak bagus, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, Yusuf memberikan persembahan di hari pentahiran Tuhan Yesus, dia kasih burung. Ini keluarga yang sangat miskin. Ini kontras yang sangat penting. Di PL ada Yusuf yang sangat kaya, sangat punya potensi, dan dihargai oleh seluruh dunia. Di PB ada Yusuf yang tidak dihargai. Bahkan waktu cari rumah penginapan menolak. Saya tidak percaya rumah penginapan penuh, maka akhirnya harus tolak. Tidak ada istilah kalau ada orang penting datang, lalu satu hotel penuh, lalu orang penting itu diusir. Tidak ada itu. Jikalau saya punya hotel, dan sekarang semua hotel saya kamar sudah di-booking, mendadak Pak Presiden mau tinggal di satu kamar. Kira-kira saya geser orang yang sudah booking atau saya usir Pak Presiden? Tinggal saya bicara sama orang yang booking, kamar yang terbagus yang di-booking oleh Bapak Acong misalnya ya. Lalu saya datangi Bapak Acong, saya berkata kepada dia, maukah Bapak pindah ke hotel yang lain? Ku ganti 5 kali lipat. Bapak itu mikir-mikir juga ya. Dan bukan hanya 5 kali lipat, ku kasih voucher gratis kelak tinggal di hotel saya 10 kali. Wah, masa dia tidak mau? Dia akan pindah ke hotel yang lain. Wah, dia bisa dapat 10 kali lagi. Dan dia bisa dapat voucher dan dia bisa tinggal di situ. Akhirnya kamar yang tadi tidak mungkin diisi presiden menjadi bisa karena dia orang penting. Tapi kalau yang datang orang tidak penting, maka pasti akan ditolak. Yusuf Maria dianggap tidak penting sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Nah, hari ini saya tidak khotbah tentang mengapakah rumah penginapan menolak. Yang saya mau bicarakan karena tema ini bicara tentang Yusuf, yang saya mau soroti tentang Yusuf ini. Alkitab mau menyoroti yang PL, Yusuf seorang yang sangat kaya, seorang yang diberkati Tuhan, tetapi mulai dari nol. Dia pernah dijual sebagai budak. Dari level yang paling rendah, diberkati Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Itulah isi tema di dalam seluruh tema Yusuf di dalam PR. Tuhan menyertai dari posisi rendah, sekarang menjadi posisi yang sangat-sangat tinggi. Sekarang bagaimana dengan orang yang miskin? Orang yang miskin ini apakah ada kemungkinan mempunyai iman yang luar biasa? Yusuf mendapatkan jubah yang maha indah. Berarti papanya pasti orang berada.
Yakub pasti orang berada. Yakub bisa punya anak begitu banyak. Yakub tidak menjadi orang yang sangat-sangat miskin sehingga masih bisa mempunyai jubah yang maha indah. Lalu sekarang Yusuf dijual betul-betul menjadi level yang sangat rendah karena dijual seperti seorang budak dan Tuhan naikkan posisi dia menjadi orang yang sangat top. Lalu perhatikan di PB, Alkitab mau menyoroti, perhatikan iman dari Yusuf ini. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama. Ini Alkitab memberikan indikasi yang sangat menarik. Alkitab catat di Matius pasal yang pertama ayat 18, kondisi mereka, Yusuf dan Maria, itu bertunangan. Ayat ke-19, Yusuf suaminya. Kalau tunangan, kenapa disebut suami? Kalau tunangan, kenapa disebut menceraikan? Nama istrinya. Tunangan, belum suami istri. Tapi kenapa disebut suami, disebut istri? Konsep kita di Indonesia susah memahami ini. Karena bagi kita, tunangan, belum suami istri. Kalau sudah suami istri, tidak boleh dikatakan masih tunangan. Tetapi ini di dalam kebudayaan Yahudi. Di dalam kebudayaan Yahudi, kalau tunangan sudah disebut suami istri. Maka ayat ke-19 ditulis karena Yusuf suaminya. Memang sudah suami istri, tapi belum boleh tidur serumah dan belum boleh bersetubuh. Nah, konteks ini diperbolehkan untuk ceraikan dia. Di dalam konsep yang tidak boleh cerai, kalau sudah resmi suami istri, sudah tidur serumah, sudah bersetubuh, ini tidak boleh cerai. Tetapi kalau konteks pacaran, ini memang sudah suami istri, tapi belum serumah, dan ini boleh ceraikan. Nah, waktu Yusuf ingin menceraikan, saya sering dengar khotbah orang kalau bahas cerita Yusuf, mereka berkata, Yusuf seorang laki-laki yang kurang tanggung jawab, tidak mau pegang satu hal yang sangat sulit untuk dia lewati, dan dia pilih cara untuk pergi, sehingga tidak usah pikul beban yang berat untuk menerima Maria. Khotbah seperti ini saya sudah sering dengar lama, saudara. Tetapi apakah Yusuf seperti itu? Mari kita lihat kembali di Matius pasal yang pertama tadi. Pendahuluan di ayat ke-19 ini kuncinya. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dia ini tulus hati. Kalau dia tulus hati, kenapa mau menceraikan istrinya? Kalau menceraikan berarti orang jahat. Kalau tulus berarti orang baik. Lalu bagaimana kita menyetarakan antara tuluskah atau sebetulnya jahat? Kalau jahat tidak tulus, kalau tulus tidak jahat. Nah, kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi, kita akan mengerti, dan kita kalau kontraskan dengan ayat yang lain, kita akan mengerti sikapnya si Yusuf ini. Yusuf setelah mengetahui bahwa nanti Maria akan lahirkan anak dan hamil itu, Yusuf memakai cara, dia mengasingkan diri, dia menceraikan si Maria. Hukum Yahudi di dalam menceraikan istri atau tunangannya harus berikan surat cerai. Karena di surat cerai itu ada tulis alasan menceraikan. Maka wanita-wanita yang diceraikan, mereka tidak dihina oleh banyak orang dengan tuduhan-tuduhan, wanita ini pasti tidak beres, wanita ini pasti tidak beres. Dengan adanya surat cerai, wanita ini bisa tunjukkan, kenapa saya dicerai? Karena masak nasi goreng tidak enak. Di dalam tradisi Yahudi di zaman Tuhan Yesus ada dua rabi yang ajarannya mempengaruhi seluruh pikiran orang Yahudi, yaitu rabi yang mengatakan tidak boleh cerai dengan alasan apapun. Itu Syamai. Lalu yang lebih longgar boleh ceraikan jikalau tidak bisa masak, kurang pintar jaga anak, tidak bisa kasih keturunan. Jadi hal-hal kecil yang terjadi boleh pakai itu untuk ceraikan istrinya.
Maka di Matius pasal ke-19 muncul jebakan kepada Tuhan Yesus. Bolehkah menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Itu Rabi Hillel yang sudah mempengaruhi dan meracuni seluruh pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga dua kubu orang Yahudi mempunyai konsep yang berbeda. Yang satu, apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Yang satu, boleh. Dengan alasan yang sepele-sepele, bisa ceraikan si istri. Kalau ceraikan, harus kasih surat cerai. Kalau tidak, nanti semua orang kira ini pasti pasangan yang tidak senonoh. Maka perceraian terjadi. Kalau terjadi perceraian, kenapa masih hidup? Kok tidak dirajam batu? Kalau satu berselingkuh atau berzina, harus lempar batu sampai mati. Tapi kenapa tidak mati? Karena di surat cerainya bukan karena perselingkuhan, tapi karena masa Indomie tidak matang misalnya. Maka yang kayak gini nggak bisa dimatikan, saudara. Nah, karena dua rabi ini sudah meracuni, maka orang memegang satu ajaran, lalu ada yang memegang ajaran yang lain. Nah, sekarang kita kembali, kita melihat Yusuf ini tulus hati, maka dia tidak mau berdekatan dengan Maria, supaya nanti akan terlihat Maria perutnya pelan-pelan terus makin besar, lalu orang akan menuduh, ini pasti dari Yusuf. Kalau ini dari Yusuf, kami sudah melihat Maria sudah sendiri. Surat cerai sudah diberikan. Ini bukan dari Yusuf. Kalau bukan dari Yusuf, dari siapa? Oh, dari berita malaikat yang memberitahukan bahwa nanti Maria akan hamil tanpa peranan dari Yusuf atau laki-laki. Dan mereka harus dengar berita ini sehingga mereka mau tidak mau harus mengakui ini bukan dari si Yusuf. Maka Yusuf memakai cara seperti ini supaya Alkitab catat tidak mencemarkan nama istrinya. Supaya nanti kalau Maria perutnya makin hari makin besar, orang-orang mau mencemooh Maria, mereka tidak ada alasan yang mereka bisa pakai untuk menghantam Maria. Maka Yusuf harus pergi. Waktu Yusuf mau pergi, muncul mimpi. Yusuf tidak boleh pergi. Nah, ini Matius mencatat bagaimana cara Yusuf menyelesaikan kasus ini, maka dia akan menceraikan. Supaya nanti waktu Maria hamil, tidak ada orang gosip-gosip. Ini pasti dari Yusuf. Kemarin saya lihat mereka berpelukan di bawah pohon. Sudah pisah, kok bisa ketemu? Oh, ini pasti dari Yusuf. Saya lihat mereka jalan-jalan di pasar, gandengan begitu mesra. Tidak bisa mereka ciptakan cerita itu, karena betul-betul sudah pisah. Tidak ada lagi jalan berdua. Ini cara Yusuf. Lalu Lukaslah yang mencatat cara Maria. Mari kita lihat. Nanti setelah ini kita akan kembali melihat yang Yusuf. Di Lukas pasal yang pertama, ini cara Maria. Saya belum pernah mendengar orang khotbah mengkontraskan baik Yusuf memakai caranya sama Maria memakai caranya. Maria pakai cara apa? Coba lihat. Tadi Yusuf ingin menceraikan, maka muncul mimpi, tidak boleh, kau harus ambil Maria. Sekarang lihat Lukas pasal yang pertama, ini menyoroti wanita, menyoroti Maria. Maka silsilah Yesus di Lukas dari jalur Maria. Silsilah Yesus dari Matius dari jalur Yusuf. Nah, sekarang kita lihat di Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 ada malaikat. Lalu ayat 27 kepada perawan, ini kepada Maria. Lalu Maria disebut dia sudah tunangan sama Yusuf. Sama seperti versinya Matius tadi, tunangan. Lalu dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Lalu setelah Maria mendapatkan berita tentang kehamilan dia yang nanti akan melahirkan anak, ayat ke-39, lihat, Maria memakai cara pisah sama Yusuf. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 26, Nazaret. Ayat 39,
berangkat ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ini perjalanan dari utara menuju selatan yang sangat jauh. Dan Alkitab tidak catat Maria membawa Yusuf. Yusuf tadi mau pergi, sekarang Maria memakai cara dia pergi. Perhatikan, waktu dia pergi mengungsi ke tempat yang begitu jauh. Dari Nazaret dia pergi ke kota di daerah selatan, di Yehuda situ. Lalu apa yang dia mau kerjakan di situ? Di situ terjadi pertemuan dia dengan Elisabet dan Zakaria. Setelah terjadi pertemuan itu, nanti ada nyanyian pujian Zakaria, lalu Lukas mencatat satu ayat kunci yang sangat penting. Mari kita lihat di Lukas pasal yang pertama, di ayat ke-56. Lukas pasal yang pertama, di ayat 56. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Yusuf tidak dicatat ikut, tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sekarang pertanyaan muncul. Kenapa mengasingkan diri? Kenapa pisah sama Yusuf? Kenapa 3 bulan? Kita di Indonesia tidak mungkin memahami konteks ini karena ini harus dimengerti di dalam budaya Yahudi. Di dalam kebudayaan Yahudi, mereka menetapkan aturan begini. Misalnya saya sama istri, kita ini suami istri, lalu mendadak saya kena jantung, lalu saya mati. Hari ini saya mati. Istri boleh kawin lagi tidak? Kan nikah dipisahkan oleh kematian. Istri boleh kawin lagi. Lalu bulan depan istri kawin lagi. Waktu sudah kawin, lalu berapa bulan kemudian perut tambah besar. Itu anak siapa? Anak dari suami pertama atau anak dari suami kedua? Wah, zaman dulu ndak ada tes DNA ya. Dan wajah orang Yahudi mirip-mirip semua. Karena mereka tidak kawin campur. Tunggu anaknya lahir. Kita lihat mirip siapa. Mirip semua saudara ya. Karena semua Yahudi mukanya sama. Saudara pergi ke Yahudi saudara. Hafal muka orang ini. Lihat lagi kok sama ya. Mereka nggak kawin campur. Lalu bagaimana supaya aman? Maka kalau hari ini saya mati. Istri boleh kawin lagi. Harus menunggu 3 bulan. Sehingga nanti kalau tadi malam atau 2 hari yang lalu sebelum saya mati, kalau saya tidur bersetubuh sama istri, lalu hari itu sudah terjadi pembuahan, maka nanti suami yang baru waktu nikah sama istri, lalu mereka bersetubuh, lalu hamil bukan karena dari suami kedua, itu dari suami pertama, jelas? Maka supaya aman, mereka menetapkan jangka waktunya 3 bulan. Karena setelah 3 bulan, tidak mungkin bisa berkata, aku masih perawan, lihat masih kempes. Nggak bisa, pasti sudah muncul perutnya yang gendut itu. Maka setelah 3 bulan, kalau dia menikah, lalu nanti hamil. Pasti benihnya dari suami yang kedua. Ini adat dari Yahudi. Nah, Maria memakai cara ini. Kalau nanti saya akhirnya perut tambah besar, masih ada di Nazaret, maka orang pasti akan berkata, ini pasti ulah dari Yusuf. Mereka malam-malam janjian di bawah pohon misalnya. Mereka pergi ke satu tempat, lalu sekarang lihat perutnya sudah membesar. Tapi bagaimana bisa berkata Yusuf ajak Maria pergi? Karena Maria sudah tidak ada di Nazaret. Dan Maria sudah tinggal bersama dengan Elisabet yang Zakaria sudah lanjut umur. Kalau engkau mau memfitnah, hamilnya Maria karena Zakaria tidak mungkin. Ini keluarga, ini sudah lanjut umur. Maka setelah 3 bulan Maria waktu balik, perutnya sudah besar. Waktu perutnya sudah besar, akan membungkam semua orang yang mengatakan, kau hamil karena Yusuf. Bagaimana hamil karena Yusuf? Mereka masih tunangan. Tapi kalau misalnya orang tidak percaya, ya susah dijelaskan. Karena kalau otak tidak percaya, susah untuk dijelaskan. Yesus sudah membuktikan dirinya Mesias. Kalau tidak percaya, dibuktikan kayak apapun, tetap tidak percaya.
Tetapi minimal sikap dari Yusuf, sikap dari Maria itu sikap yang benar. Untuk apa? Untuk membungkam semua orang yang kelak tidak mengerti. Tapi setelah semua itu terjadi, mereka tetap dihina-hina. Maka pernah muncul kalimat yang menyebutkan, kami bukan anak zina. Itu artinya, kamu keluarga zina, saya tidak. Kalau di dalam pembicaraan dengan banyak cowok-cowok preman-preman, lalu saya di dalam pembicaraan saya berkata, saya bukan pemabuk. Artinya di kelompok itu ada yang pemabuk. Saya tidak bertato. Kenapa di kalangan mereka saya berkata tidak bertato? Karena ada yang bertato. Saya sedang nyindir dia. Kami bukan anak zina. Kami jelas, kami keturunan Abraham. Artinya, kamu keluarga yang tidak sah. Ini hinaan yang begitu hina, susah. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi Yusuf tulus hati. Dia pakai cara, dia ceraikan. Tidak salah cerai, karena tunangan. Boleh cerai. Tetapi malaikat instruksi untuk suruh dia, jangan, engkau harus mengambilnya. Sekarang saya akan melanjutkan, ada 4 mimpi di dalam hidupnya Yusuf. Di dalam kitab suci hampir tidak pernah ada orang yang mendapatkan mimpi yang sebanyak Yusuf, yang dicatat hanya di dalam berapa ayat muncul lagi, berapa ayat muncul lagi, berapa ayat muncul lagi. Dan seolah-olah bertubi-tubi Tuhan instruksi dan memberikan pengertian melalui mimpi. Kenapa Tuhan pakai mimpi? Kenapa Tuhan kirim malaikat Gabriel? Karena masa itu adalah masa peralihan PL menuju ke PB. Dari PL ke PB, Tuhan sudah berdiam. Tuhan tidak pernah utus nabinya lagi. Nanti nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis waktu itu masih sangat muda atau kecil. Karena jarak antara Yohanes Pembaptis sama Yesus jaraknya 6 bulan. Dan Yohanes Pembaptis akan berkhotbah pada umur 30 tahun. Maka sebelum Yohanes Pembaptis umur 30 tahun, tidak ada nabi yang muncul yang mengutarakan berita firman, maka Tuhan yang ambil alih mengutus malaikat untuk memberitahukan. Maka kita lihat di hari kelahiran Tuhan Yesus, malaikat muncul terus. Kepada Yusuf, malaikat. Lalu kepada Zakaria, sama. Lalu kepada Maria, sama. Kepada gembala, sama. Karena belum ada nabi yang akan melayani, karena mesti menunggu umur 30. Yohanes Pembaptis waktu itu belum sampai umur 30. Lalu suara Tuhan tiba kepada Maria Yusuf melalui malaikat. Lalu mimpi. Tuhan memakai mimpi. Kalau misalnya Yusuf berhadapan dengan terang Tuhan yang menyala, lalu Yusuf langsung percaya, itu gampang. Karena di dalam kesadaran dia. Tapi kalau di dalam mimpi, antara sadar dan tidak sadar, betul nggak? Kadang-kadang kita mimpi, kita lagi ditusuk orang, lalu mati. Lalu kita kebangun, puji Tuhan tidak nyata. Wah, kalau yang hutang banyak, puji Tuhan. Kalau saya cepat-cepat mati. Tapi buktinya, saya kok tidak mati, sedih lagi dia. Saya dikejar-kejar debt collector. Kalau bisa mimpinya saya mati atau yang debt collector itu mati. Kita tidak bisa atur mimpi dan kita susah percaya mimpi. Betul nggak? Contoh ya, kalau hari ini kita mimpi jatuh miskin. Semua harta kita habis. Setelah bangun, kita percaya tidak? Langsung tidak percaya. Kenapa? Karena kita tahu mimpi sering disebabkan oleh sesuatu yang di luar akal sehat. Kadang-kadang bisa nyambung dari dunia nyata, nonton film horor, kebawa sampai mimpi dikejar setan. Tapi kadang-kadang tidak nonton film horor, lalu mimpi-mimpi kok aneh ya. Kok saya bisa ketemu nenek saya ya. Lalu nenek saya kok bisa muncul di dalam mimpi saya ya. Itu bisa dipercaya atau tidak? Kita lebih banyak meragukan. Sekarang Yusuf di dalam mimpi. Itu kecenderungan orang bisa meragukan. Karena tidak menguntungkan bagi dia. Kalau hari ini saya mimpi kaya, wah kiranya Tuhan menjawab hal ini dan saya mengaminkan.
biar kiranya terjadi di dunia fakta. Karena jadi kaya. Kalau jadi miskin, anak mati, istri mati, rumah kebakaran, ini pasti mimpi. Tidak mungkin terjadi punya. Sekarang kita lihat, Yusuf mendapatkan berita yang tidak enak. Kita kembali melihat di Matius 4 mimpi yang sangat penting untuk kita memperhatikan bagaimana Tuhan instruksi dia, karena ada rencana keselamatan yang begitu besar yang dia harus terima. Matius pasal yang pertama, setelah dia merencanakan menceraikan, lihat di ayat ke-20, ini mimpi yang pertama. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalimat ini susah untuk diaminkan. Mari kita lihat ya. Ambil Maria sebagai istri. Lalu anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Gimana jelaskan ke saudara? Gimana jelaskan ke pemimpin agama? Dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada footnote, tidak ada PR, tidak ada cerita orang pernah alami hal ini. Untuk jelaskan kepada orang yang tidak pernah makan Pizza Hut, kita jelaskan sampai mulut berbusa-busa, dia tidak akan mengerti. Apalagi dia tidak pernah lihat benda itu, saudara. Saudara pergi ke pedalaman yang sangat dalam, coba ceritakan tentang makanan ini. Mereka bingung, seperti apa ini? Sekarang menjelaskan orang kepada orang, ada orang yang akan lahir tanpa melalui hubungan suami istri. Waduh, gimana caranya? Tetapi heran, Yusuf sudah dengar ini satu beban yang sangat berat, karena dia kalau menjawab banyak orang, pasti ujungnya diketawai. Lalu perhatikan, ada lagi muncul, nanti namanya. Tidak boleh lu yang karang-karang. Namanya, kau harus kasih nama Yesus. Waduh, sudah terima beban berat, nama anak pun sudah ditentukan. Saudara, kalau nanti sudah nikah, lalu hamil anak pertama, tetangga ikut menentukan nama. Saudara suka tidak? Oh iya, dah mati, nyalang kau itu kan. Lalu tetangga yang tidak kita kenal baik, ikut kepo-kepo kasih nama. Lalu Pak Pendeta kasih nama. Kita juga tidak senang karena bolak-balik namanya Daud gitu ya, Paulus gitu ya, bosen kita. Maka kita mau buat orisinal. Kita kombinasikan nama suami sama istri. Huruf depan sama huruf belakang, aduh jadi kurang enak. Huruf tengah sama tengah, aduh nggak enak. Hanya marga sama marga gabung-gabung nggak enak. Hanya pakai nama mama. Mama masuk, nenek masuk, kakek masuk, gabung semua jadi amburadul. Akhirnya bingung, waduh, beli buku 1000 nama baby, sudah baca pusing kepala saudara. Hanya bingung nama apa. Nonton. Kita ajak istri nonton. Nonton khusus menunggu itu semua film selesai. Karena daftar nama keluar. Christopher Smith. Lalu muncul, Paula. Nggak cocok. Setelah nonton 50 film, nggak cocok. Akhirnya namanya Aquang. Pusing-pusing namanya, susah-susah. Ada Inggris, ada Portugis. Aquang gitu ya. Di Sumatera Utara, di Kalimantan, semua banyak nama gini ya. Aquang, Aliong, Abun, Alina, semua A pokoknya. Kalau ada undian, urut, semua A. Orang Medan gak mau ketinggalan, semua A. Maka nama saya Aiter. Semua A. Tapi bersyukur ya, nama saya ada AI-nya. Wah, luar biasa. Mama saya visi ke depan tuh ada AI-nya. Sekarang semua AI. Sebelum ada AI, saya lahir sudah AI, saudara. Ada AI-nya, saudara ya. Nah, sekarang kita kembali. Yusuf, kau terima ini, nama anak kau tidak boleh ganti nama lain. Kau harus kasih nama Yesus. Mari kita lihat Lukas. Pasal kedua ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Luar biasa. Dengar, dia ingat Yesus, jangan kasih nama yang lain. Maka
nanti dia kasih nama Yesus. Itu ketaatan Yusuf yang luar biasa. Saya kan ayah, kepala keluarga yang tentukan nama. Kenapa diinstruksi? Sudah pakai saya masih instruksi. Emangnya saya robot? Ya tidak pernah protes. Kita kembali ke Matius pasal yang pertama. Lalu kalimat di ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti seorang anak yang dilahirkan, selamatkan dosa saya juga. Wih, anak kok selamatkan dosa papa? Ini bagaimana saya bisa memahami, saudara? Kalau dia juru selamatku, nanti kalau dia dilahirkan, saya mau marah dia. Aduh, marah juru selamatku. Indah enak, saudara ya. Coba saudara bayangkan ya. Saudara punya anak. Dan anak ini adalah juru selamat saudara. Saudara berani bentak dia? Misalnya kita ganti nama Yesus menjadi A gitu ya. A, sini. Berani? Berani ngomong begitu? Sini. Jangan tidur malam-malam. Wih, mengajari juru selamat. Wih, susah. Maka sebagai ayah susah ngomong sama Yesus. Yesus kalau bangun bisa jam berapa? Nggak berani kita tegur. Masa juru selamat kita tegur? Yesus kalau pergi pelayanan, kita nggak berani berkata, jangan pulang malam-malam. Wih, nggak berani kita. Yesus kalau pulang, nggak berani kita kepo. Main sama anak siapa? Melakukan kesalahan atau tidak? Nakal nggak? Kita kan sering begitu toh. Kalau anak pulang dari sekolah, tadi nakal nggak? Ke sekolah minggu, pulang, nakal nggak? Temanmu nakal nggak? Kau nakal, kau balas. Kita nggak berani ngomong kepada Yesus. Kalau kita bilang, Yesus kita bentak Yesus, nggak enak ya, maka saya ganti nama A aja. Sini. Tadi Bapak dengar kau nakal ya. Mana berani kita ngomong ini kepada Tuhan Yesus, betul nggak? Berapa susahnya juru selamat yang lahir diam keluarga kita, dan kita harus hormat kepada dia. Oleh sebab itu nanti adik-adik Tuhan Yesus susah memahami dan susah menerima fakta bahwa Yesus adalah juru selamatnya mereka. Nah, saya tidak khotbah tentang adik-adik Tuhan Yesus. Sekarang kita akan lanjutkan mimpi yang pertama. Yusuf menerima tanpa kepo-kepo, tanpa berisik-berisik, tanpa tunda dengan kata saya doakan dulu. Banyak orang kalau sudah dikasih pelayanan alasannya saya doakan dulu. Akhirnya juga tidak melayani, tetapi memakai bahasa rohani. Sebentar, saya gumulkan dulu. Ayo jujur, betulkah dia gumulkan? Atau dia sudah ada jawaban? Nanti setelah 1 minggu pasti ku jawab, tidak. Tapi bahasanya rohani, saya akan doa baik-baik. Urusan doa, serahkan ke hamba Tuhan saja. Jemaat taat sajalah. Jangan pakai alasan doa-doanya kabur. Yusuf begitu dengar, tidak pakai alasan. Sebagai orang yang tulus hati dan tidak boleh sembarang melangkah, bukankah kemarin di rumah Tuhan ada khotbah, kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan misalnya ya, lalu mengkutik-kutik semua khotbah-khotbah yang lama, kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati bertindak, maka saya akan bergumul karena ini urusan serius. Saya minta waktu 3 bulan. Mana bisa saudara minta waktu 3 bulan. Dan Yusuf tidak banyak cerita, tidak banyak diskusi, dan dia langsung jalankan. Lalu kita lihat Matius pasal yang pertama tadi, ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Dia tidak bangun terus cuci muka. Ini mimpi buruk, ini mimpi buruk. Pasti bukan. Tidak, saudara. Begitu bangun, langsung dia jalankan. Orang yang kalau tidak ada iman sekuat Yusuf, tidak mungkin akan seperti Yusuf yang begitu luar biasa ini. Sesuatu yang tidak menguntungkan diri, kita selalu akan pakai alasan tolak. Tapi Yusuf menerima. Sekarang kita lihat mimpi yang kedua. Setelah cerita orang Majus, Yesus waktu itu sudah berumur 2 tahun ke bawah. Drama Natal selalu salah dari tahun ke tahun. Setiap kali pentas drama Natal, nanti kumpullah semua orang di palungan. Lalu orang-orang yang terkumpul di palungan, ada siapa? Yusuf pasti ada. Maria pasti ada. Oke, gembala pasti ada. Orang Majus juga ada. Ini salah kaprah. Orang Majus waktu datang, gembala tidak ada. Gembala waktu datang, orang Majus tidak ada. Karena gembala diundang di hari H. Yesus terbaring di palungan, dibungkus dengan lampin hari H. Orang Majus datang bukan hari H. Yesus sudah disebut
anak. Waktunya sudah beda. Nah, sekarang Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah. Alkitab mensingkatkan semua urusan tahun-tahun ini, lalu di dalam berapa ayat muncul mimpi kedua, berapa ayat muncul mimpi ketiga. Wih, tidak ada orang yang dicatat seperti yang Yusuf ini, dan Yusuf begitu dengar, langsung dia akan jalankan. Mari kita lihat yang Matius pasal yang kedua, cerita setelah Yesus berumur 2 tahun ke bawah, setelah cerita orang Majus, ayat ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Yesus yang berumur 2 tahun suruh kami bawa pergi. Aduh, kasihan Maria. Maria kemarin tidur mungkin urat kejepit, lalu pakai alasan itu, dia kayak kejepit. Saya kemarin juga lagi migrain, semua alasan bisa keluar, saudara. Maria seorang wanita yang belum biasa jalan jauh, nanti kakinya lecet. Ini anak kalau kena angin malam, nanti homesick. Alasan banyak luar biasa. Nanti kalau perjalanan kita pergi, nanti kami dirampok bagaimana? Semua alasan banyak. Atau saya pamitan dulu sama mertua saya ya. Saya kan mau bawa Maria, nanti resiko besar saya dimarahin. Saya diskusi sama keluarga besar. Kami meetingnya baru terkumpul semua bulan depan. Kelamaan, saudara ya. Wah, Yusuf waktu dengar kalimat ini tidak enak. Bawa ke Mesir. Ke Mesir? Tuhan, gini loh Tuhan. Waktu sensus kami pulang ke kampung halaman saja, rumah penginapan menolak. Sekarang pergi ke negeri asing, siapa yang buka pintu? Tolong dong kasih GPS-nya. Rumah siapa yang kami akan ketok? Nanti tinggal di mana? Makan apa? Berapa hari di sana? Karena ini akan mempengaruhi kami ngepak barang berapa banyak, baju berapa banyak. Tapi pesannya, tunggu sampai nanti yang akan membunuh, yaitu kalau nanti Herodes mati. Kapan? Nggak tahu. Pergi. Heran. Saudara mau suruh retret, tapi tidak dikasih tahu berapa hari. Wah, bingung. Siapkan baju berapa ton ini ya. Ternyata retretnya 2 hari. Kebanyakan. Kita kira 2 hari, kita bawa sedikit. Ternyata retretnya 3 bulan. Waduh, kita bingung. Mau beli baju, nggak ada toko baju di situ. Nah, perhatikan, Yusuf mendapatkan berita yang hampir dia tidak mungkin bisa kerjakan. Tetapi karena iman, dia kerjakan. Bangun, ambil anak itu. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu. Nggak diskusi dulu, tunggu saya doa dulu lah, cari pimpinan Tuhan. Wah, lulus dia. Mimpi pertama begitu susah dia terima. Mimpi kedua sangat susah. Pergi ke negeri asing. Mau cari siapa? Kalau Yusuf yang PL ke negeri Mesir, disambut hebat. Khususnya waktu Mesir masih mengakui Yusuf, disambut hebat. Tapi sekarang kalau Yusuf yang pergi, ini generasi sudah panjang. Masa saya ulang cerita Kejadian? Saya sudah begitu lama dengan kitab Kejadian, suruh saya cerita Kejadian, nggak usah, pasti ditolak. Sedangkan kitab Keluaran sama kitab Kejadian yang begitu dekat, ganti Firaun saja sudah tidak mengenal Yusuf. Apalagi sekarang sudah PB, saya kembali ke sana. Kau masih ingat cerita Yusuf? Saya ini ada hubungan, ya. Saya ini juga Yusuf, ya. Ini saya punya keturunan di atas itu dari Yakub. Dia nggak peduli, saudara. Maka dia bangun, dia pergi. Ini mimpi kedua. Iman dia luar biasa dan dia jalankan. Mari kita lihat pasal 2 ayat 14. Yusuf bangun, dia ambil anak, dia menyingkir ke Mesir, dia tinggal di situ. Menanti untuk menggenapkan nubuat PL dari Mesir ku panggil anakku. Oke, sekarang kita lihat mimpi yang ketiga. Di ayat ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi ke Mesir. Wah, ini tantangan baru, saudara ya. Orang kalau dikirim, misalnya dari sinode kirim sama Tuhan ke kota A. Biasanya anak-anak gelisah lah, protes lah, istri juga protes lah. Tapi kalau sudah dikirim sekian lama, suruh pindah lagi. Karena sudah nyaman, sudah banyak kawan, tidak mau pindah lagi. Dulu dikirim ke sana, dia tolak, dia protes-protes. Setelah sekian lama pindah lagi, dia lebih nyaman yang di tempat sekarang. Yang dulu dia tidak mau, karena sudah banyak kawan.
Coba bayangkan ya, setelah tinggal di Mesir, pasti saudara koneksi, lalu baru mau memulai hubungan yang lebih dekat kepada yang lain-lain. Sekarang mimpi yang ketiga di ayat ke-19, bangunlah, ayat 20, ambil anak itu serta ibunya berangkat ke tanah Israel. Aduh, baru kenalan. Kemarin janji minggu depan kita ketemu lagi ya. Disuruh berangkat. Waduh, susah. Tuhan, tundalah. Kalau kita mau pakai alasan terlalu banyak. Sekarang berangkat ke Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf bangun, langsung dia berangkat, susah ya. Diambilnya anak itu. Nah, ini respon yang luar biasa. Begitu dapat panggilan, langsung jalan. Oke, perhatikan, dia mau bawa Yesus menuju kemana. Lihat di ayat ke-22, setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana. Tadi dia mengungsi ke Mesir. Setelah dari Mesir, dia ingin ke daerah Yudea. Di situ Tuhan interupsi dia. Tuhan tidak izinkan dia ada di situ karena poskonya harus kembali ke Nazaret. Kalau Yusuf tinggal di Yudea, maka ada satu nubuat yang tidak bisa tergenapi, yaitu Yesus akan disebut orang Nazaret tidak tergenapi. Maka Tuhan memakai cara, yaitu setelah didengarnya dan seterusnya, nanti ada mimpi lagi. Lalu suruh dia ke daerah Galilea. Dan dia taat. Dia kembali ke Galilea dan dia tinggal di Nazaret, maka genaplah. Di dalam 4 mimpi ini, genaplah. Dari Mesir kupanggil anakku, genaplah. Dia akan disebut orang Nazaret, genaplah. Ketaatan Yusuf menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama. Dan Yesus harus tinggal di Nazaret. Yesus adalah sang tunas. Yesus akan disebut orang Nazaret. LAI tidak menemukan footnote di dalam perjanjian lama. Saudara baca di LAI, cari footnote-nya. Tidak ada footnote-nya. Karena di PL tidak ada kata Nazaret. Tetapi kenapa disebut genaplah? Berarti harus ada ayatnya. Ayat Nazaret tidak ada. Tapi konsonan yang membentuk kata Nazaret, itulah konsonan untuk kata tunas. Yesus adalah sang tunas yang keluar dari tunggul Isai. Yesus akan disebut sang tunas. Maka dia harus dibawa ke Nazaret. Sehingga nanti Yesus akan dijuluki orang Nazaret, bukan orang Bethlehem. Yesus orang Nazaret. Nah, saudara perhatikan semua mimpi ini akhirnya diselesaikan oleh Yusuf dengan ketaatan dan dia bangun. Dan akhirnya kita melihat semua rencana Tuhan yang luar biasa ajaib ini tergenapi karena ketaatan Yusuf yang luar biasa, ditambah lagi ketaatan Maria yang tidak marah-marah, yang tidak melarikan diri. Ikuti semua yang Yusuf perintahkan. Ini sangat-sangat sulit. Kalau yang dapat firman suami, istri berkata, aku tidak. Pendeta rencana punya beban pergi ke Papua. Istri tidak mau ke Papua. Istri bilang yang dapat perintah, kamu yang dapat perintah. Kau dapat visi dari Tuhan. Aku tidak, aku di sini aja, lu berangkat aja. Oh, susah ya untuk dua-duanya pergi. Tapi kalau dapat visi ke New York, wah, istri berkata, sudah lama aku tunggu visi itu tiba. Karena enak, saudara ya. Kalau tidak enak, enggak mau. Tapi heran loh. Maria taat luar biasa. Dan Maria orang yang sangat diberkati. Yusuf orang yang sangat diberkati. Jikalau dalam hidup kita, Tuhan instruksi mau memakai kita, jangan banyak komentar sama Tuhan. Karena Tuhan kalau mau bertindak, pasti ada cara Tuhan, amin. Kalau pendeta hubungi suruh pelayanan, jangan pakai alasan, sebentar, saya doa dulu. Biasanya gitu kan, saya kurang pengalaman, jangan pakai saya, panggillah orang yang ada pengalaman. Di dalam seluruh kitab suci, Tuhan pakai yang tidak ada pengalaman. Musa tidak pernah punya pengalaman memimpin 2 juta orang, Tuhan pakai yang tidak pengalaman. Nuh tidak pernah punya pengalaman buat baterah, Tuhan pakai dia, akhirnya punya pengalaman buat baterah. Si
Petrus, penjala ikan, tidak pernah pengalaman jadi penjala manusia. Tuhan panggil yang tidak pengalaman, akhirnya jadi pengalaman. Khotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan pakai yang tidak pengalaman. Ibu juga tidak pengalaman punya anak. Akhirnya anak 8. Hebat dia. Lalu kalau pelayanan, aku tidak punya pengalaman. Jangan saya setelah jadi Kristen 15 tahun, tetap tidak punya pengalaman. Karena dia tolak pengalaman yang Tuhan mau kasih. Mulai hari ini, kalau ada telepon masuk dari gereja, lalu minta pelayanan, terima. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan waktu yang singkat ini Tuhan sudah memimpin kami untuk melihat tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab. Banyak umat-umat Tuhan lebih memuliakan Maria, sekelompok orang-orang yang katanya percaya lebih meninggi Maria, tetapi iman Yusuf sering tidak dikhotbahkan sampai tuntas. Kami bersyukur Tuhan memberikan iman yang luar biasa kepada Yusuf yang akan memimpin Maria, sekaligus akan memimpin seluruh keluarga, dan dia harus taat kepada Tuhan, dan dia harus tuntas untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga pakai setiap kami untuk ikut di dalam menggenapi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.